Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd ya, apa kabarnya sahabat-sahabat semuanya di seluruh ya Nusantara? Semoga senantiasa diberikan kemuliaan, kejayaan, kebahagiaan, senantiasa dihadirkan ke lapangan hati yang insya Allah berbanding lurus dengan kelapangan rezeki. Amin Allahumma amin. Amin. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah kita bergabung dengan guru saya yang luar biasa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Masya Allah ya. Insya Allah kita pada pagi hari ini kita akan diskusi ya tentang kajian. Kita sharing saja santai, diskusi santai tentang jurus yang kedua dari Magnet Rezeki adalah Law of Projection ya. Insya Allah ya. Perkenalkan sahabat semuanya, beliau ini adalah guru saya yang luar biasa ya. Beliau ini Masya Allah ya, ilmunya luar biasa dan sangat beruntung sekali. Saya sangat berbahagia sekali dipertemukan dan bisa ya bersama-sama dengan Bunda Ririn ya. Masya Allah luar biasa. Baik sahabat-sahabat semuanya, mari senantiasa kita panjatkan ya rasa syukur ini senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat kita untuk hadir pada pagi hari ini adalah benar-benar untuk tholabul ilmi, untuk benar-benar luruskan niat kita untuk mendapatkan ridhonya Allah ya. Jangan sampai kita tidak tepat dalam niat kita ya. Maka mari sahabat-sahabat semuanya agar senantiasa kita dapatkan fadilah dari majelis ilmu ya, senantiasa dicatat oleh malaikatnya Raqib dan Atid sebagai salah satu amal solih kita, amal yang terbaik untuk menjadikan salah satu ya dimudahkan nanti kita di yaumul hisab. Maka mari ya kita awali dengan mengucap kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Baik ya sahabat-sahabat semua yang luar biasa ya, insya Allah kita akan segera mulai ya. Kami persilahkan kepada Bunda Ririn terlebih dahulu untuk ya sapa kepada sahabat-sahabat semuanya serta prolog dari materi kita pada pagi hari ini tentang jurus Law of Projection. Monggo silahkan Bunda Ririn. Oke, terima kasih Ustaz Sofi. Masya Allah, beliau juga guru saya aku ya. Insya Allah terakhir di Subang dan alhamdulillah pesertanya juga luar biasa ya. Jadi jangan percaya kalau saya guru beliau ya, terbalik beliau yang guru saya gitu ya teman-temannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat-sahabat surgaku, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, biasanya kalau di seminar alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, dahsyat. Jadinya pakai lompat gitu ya Mas Sofi ya. Baik, tanpa panjang lebar, terima kasih banyak Ustaz Sofi atas undangannya. Masya Allah. Saya di sini bukan siapa-siapa sahabatku, kita semua di sini adalah pendosa yang butuh banget ampunan Allah ya. Dan mohon maaf banget, saya bukan seorang ustazah, saya bukan seorang mubalighah, dan saya bukan seorang coach, saya bukan seorang master dan lain sebagainya. Kita semua di sini sama hamba Allah yang butuh banget ampunan Allah. Bukan begitu, Pak Ustaz? Sami Bu. Baik, sahabat-sahabat surgaku, selamat datang ya. Alhamdulillah, hari ini masih Allah beri kesempatan di bulan Syawal ini. Semoga di Syawal ini kita menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Kita udah digembleng kemarin 1 bulan untuk menjadi orang yang kafah dalam beribadah, kemudian lebih dekat lagi sama Allah ya. Dan untuk yang berpuasa Syawal, alhamdulillah saya doain diberi kemudahan kelancaran semuanya ya. Sayang banget masih ada 2 minggu lebihan ya kita puasa Syawal kayak gitu. So sahabat-sahabat surgaku, hari ini kita akan belajar bareng tentang materi dari Magnet Rezeki yang kedua ya, Sofia. Yang kedua, Law of Projection ya. Jadi LOP ya, disingkat LOP kayak gitu ya. Dan ini materi keren banget dan ini adalah salah satu materi favorit saya ya. Jadi ketika saya bawain kemana-mana itu, alhamdulillah dengan LOP ini juga saya bisa keliling Nusantara gitu ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Dan di LOP ini juga saya bisa sampai ke Baitullah. Di LOP ini juga saya bisa jalani bisnis yang saat ini saya jalanin. Dan alhamdulillah, di LOP ini juga atas izin Allah,
Allah berikan closingan yang begitu, itu setiap hari loh, ya. Jadi sahabat-sahabatku yang belum bergabung, silakan bergabung, ya. Kita belajar bareng dengan Ustaz Sofi dan saya hari ini, ya. Sekali lagi di sini kami bukan seorang guru, ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Kita semuanya santri, ya. Santri yang butuh banget ampunan Allah, kayak gitu, ya. So, sahabat-sahabat surgaku, law of projection, ya. Law of projection di sini adalah salah satu ilmu yang mempelajari bagaimana kita ketika kita mempunyai goal setting, ketika kita mempunyai suatu keinginan, ketika kita mempunyai suatu dream, bagaimana caranya biar Allah itu kabulkan, ya. Dan di sini, sahabat-sahabatku, rahasia kekayaan adalah menguasai kekuatan pikiran. Jadi ketika apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita batin, itu nyambung, istilahnya satu frekuensi, itu insya Allah, love akan terjadi. Dan tentunya Allah akan kabulkan semuanya. Karena akal kita berpikir itu 60.000 pikiran setiap hari. Bayangin, kalau apa yang kita keluarkan yang nggak bagus, ya, yang nggak positif, itu pasti Allah kabulkan, ya. Jadi sahabat-sahabatku, ketika kita punya keinginan sesuatu, ucapkan yang baik-baik, maka yang terjadi pun akan juga baik. Doakan yang baik-baik, maka yang akan terjadi pun juga akan yang baik, ya. Karena pikiran itu ada yang positif dan negatif. Ketika kita berpikir positif, maka yang terjadi juga positif. Ketika kita berpikir negatif, maka yang terjadi pun juga akan negatif. Dan ingat sahabatku, setiap pikiran adalah doa. Setiap doa Allah kabulkan, baik itu yang positif maupun negatif. Ud'uni astajib lakum. Memintalah maka akan Allah kabulkan. Jadi sahabat-sahabat surgaku, ketika Anda semuanya pingin, katakanlah kepingin ke Baitullah, ya, kepingin umrah ataupun haji. Dan itu harus di-actionkan. Nah, actionnya caranya seperti apa? Ketika kita belum ada dana, katakanlah ya, belum Allah kirimkan dana sebesar yang kita keluarkan untuk umroh dan haji, katakanlah seperti itu. Mulai LOP. Caranya LOP seperti apa? Bawa dalam pikiran kita, bawa selalu dalam ucapan kita, dan dalam hati kita. Dan usahakan selalu afirmasi. Jadi ketika kita ingin ke Baitullah, bayangkan sahabatku, bayangkan Anda saat ini lagi berkeliling, ya, tawaf 7 kali putaran di Ka'bah, ya, mengelilingi Ka'bah bersama ibunda, atau mungkin bersama suami, istri, atau anak-anak Anda. Bayangkan terus setiap hari, ya. Bayangkan Anda sa'i dari Safa ke Marwah, kemudian tawaf 7 kali putaran. Dan itu bawa dalam ucapan juga, ya Allah, saya ingin ke Baitullah, ya Allah. Itu ucapkan berkali-kali. Dan bawa dalam pikiran, ucapan, batin terus, dan bawa dalam sujud setiap harinya. Maka Masya Allah, dengan izin Allah, sekali lagi ya, biiznillah, Allah akan kabulkan. Suatu contohnya sahabatku, ketika saya pingin, ya, waktu itu saya masih belum di Magnet Rezeki, ya, saya masih ada di biro suatu perusahaan. Itu setiap tagline saya, setiap hashtag saya, ketika saya sharing ilmu di Facebook, kemudian di Instagram, itu selalu saya sertakan syiar keliling Nusantara. Dan Masya Allah, ternyata itu jadi doa. Saya nyadarnya baru ini Mas Sofi, saya nyadarnya baru setelah saya mengenal ilmu Magnet Rezeki, ya. Ternyata apa yang saya tuliskan itu Masya Allah itu jadi doa sampai sekarang. Dan Allah Akbar, ya, Allah kabulkan dalam 1 tahun saya bisa keliling Nusantara sampai yang ke pelosok Mas Sofi, ya, alhamdulillah atas izin Allah saya bisa keliling Nusantara dengan Magnet Rezeki, kayak gitu Mas Sofi. Masya Allah, luar biasa. Ya, kita buka juga untuk sahabat-sahabat nanti yang ingin, ya, bertanya, silakan ketikkan di kolom komentar, ya, sahabat semuanya. Insya Allah justru dari pertanyaan sahabat, ya, bisa menjadi wasilah, bisa menjadi apa, turunnya hidayah Allah kepada para sahabat yang lain saat nanti, ya, kita diskusi bersama-sama. Jadi pastikan sahabat-sahabat semuanya juga ketikkan di kolom komentar. Monggo, silakan Bu Dari untuk disambung lagi. Silakan. Masya Allah.
Saya sambung lagi. Baik, itu pengalaman saya ya ketika saya udah praktekin apa itu ilmu magnet rezeki. Dan memang di awal itu dulu Mas Sofia, di awal tuh saya memang ingin fokus untuk diri saya dulu ya, untuk saya diri saya dulu gimana memperbaiki saya, kayak memperbaiki diri saya ya. Dan saya tujukan juga untuk uh, pengen jadi konsultan pribadi untuk keluarga saya, kemudian untuk anak-anak saya. Tapi Masya Allah, semakin ke sini, ketika kita memperdalam apa itu magnet rezeki, ilmunya itu Masya Allah, keren, pakai banget. Istilahnya, kalau anak muda sekarang kan bilangnya keren banget gitu ya. Ini bingit banget ya gitu ya. Karena Masya Allah ketika kita udah terjun, kita fokusnya untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain, Masya Allah. Itu Allah kirim keajaiban yang benar-benar di luar logika kita, di luar nalar kita. Ya. Jadi sahabatku, ketika Anda semuanya sudah mengenal apa itu magnet rezeki, apa itu ilmu magnet rezeki, udah praktekin. Yang jadi para pengamal magnet rezeki ya, ketika dia udah istilahnya udah fokus, udah ngamalin apa itu magnet rezeki, jangan kaget. Setiap apa yang Anda ucapkan akan terjadi. Kepingin mobil, jadi. Ya. Kepingin umrah, jadi. Kayak gitu ya. Katakanlah yang punya bisnis, kepingin closing bertubi-tubi, Masya Allah, jadi. Itu saya alami banget ya, saya alami banget. Ini cerita sedikit boleh ya Mas Safi ya? Jadi di bisnis yang saya ada terjun sekarang itu kan saya baru gabung di Januari kemarin ya. Itu juga modalnya juga apa? Pakai ilmu rezeki. Apa modalnya? Garpu talah. Mungkin next ya kayaknya Mas Sofi ya. Ada materi garpu talah juga. Nah itu di situ saya patokannya di garpu talah saya dan saya Bismillah garpu talahnya bagus banget. Bismillah saya terjun. Dan ketika itu saya lock. Hari ini saya harus bisa memuliakan sebanyak ini. Reseller saya, kemudian distributor saya harus closing segini-segini. Saya kayak gitu, itu lock saya tiap hari. Dan setiap pagi, saya install diri saya sendiri, ya. Kemudian saya tuliskan dalam status-status WA saya, kemudian di grup-grup saya, kayak gitu. Itu selalu saya ajak mereka untuk apa namanya itu mengeluarkan energi positif ya. Jadi diawali pagi hari dengan energi positif, insya Allah nanti sampai malam pun energi juga positif. Dan itu selalu saya sampaikan ke teman-teman juga di postingan saya juga. Dan untuk diri saya sendiri, saya istilahnya apa yuk? Saya LOP, saya branding diri saya sendiri kayak gitu. Saya tuliskan, Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya closing bertubi-tubi. Hari ini rezeki saya berlimpah. Hari ini Allah kirimkan ribuan distributor kayak gitu. Ya, jadi di LOP sendiri gitu teman-teman. Dan Masya Allah sekali lagi. Ketika kita udah bersihin diri kita, berhati-hati dari dosa, kemudian kita lock terus, itu terjadi. Pernah dalam 1 minggu, saya closing 250 produk. Dan kemarin sempat alhamdulillah diminta sharing juga di Sekolah Bisnis Indonesia, karena ini. Jadi gitu ya, sekali lagi ini atas izin Allah sahabat ya, ini atas izin Allah, saya di sini bukan siapa-siapa, ya kita sama-sama belajar di sini, gitu ya. Jadi LOP itu wah, keren banget. Gitu Mas Sofi. Masya Allah luar biasa ya. Jadi sedikit merangkum yang disampaikan oleh di sesi pertama ini oleh Bu Darin ini, Masya Allah luar biasa ya. Jadi hati-hati sekali dengan pikiran kita ya. Tadi juga disampaikan bahwasanya ternyata pikiran itu ada positif ada negatifnya, ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun ya. Hati-hatilah ya wahai orang-orang yang beriman, hati-hatilah ya, jauhilah kalian dari prasangka, dari dzon, karena sesungguhnya sebagian dari dzon itu adalah perisai rezeki, ismun adalah DOSA, maka hati-hati sekali. Ya, ada negatif, ada positif, ada suudzon, ada husnudzon, dan semua doa itu semua pikiran itu ternyata adalah doa ya. Berdasarkan dari hadis qudsi ya, tadi juga disampaikan, Ana idadzoni abdi bi, sungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka hati-hati sekali dalam menguasai don kita ini sahabat semua ya, dari prasangka ini. Saat kita senantiasa mengeluh, ya Allah kenapa closing saya, jualan saya di era pandemi ini kok belum mudah ya. Maka apa jawabnya Allah? Ya sebagaimana engkau prasangkakan itu akan terjadi. Maka ya beda sekali dengan apa yang dihadirkan oleh Bu Darin tadi, setiap paginya mengajak seluruh timnya juga apa untuk senantiasa berhusnudzon ya, senantiasa apa? Wah baik semuanya serba baik, maka yang terjadi apa? Masya Allah luar biasa, keajaiban bertubi-tubi ya. Satu hari saja
bisa 250 produk ya closing, Masya Allah, luar biasa. Dan janji Allah, setiap doa itu pasti akan dikabulkan ya, dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum. Maka hati-hati sekali ini dengan apa? Dengan doa yang setiap hari tanpa kita sadari bahwa ternyata prasangka ini adalah bagian dari wujud dari doa kita ya. Maka senantiasa sadari sahabat semuanya, dan mari kita kendalikan. Karena rahasia tadi ya, menguasai kekayaan adalah menguasai pikiran kita, menguasai zon kita kendalikan. Dan salah satu tadi kunci yang disampaikan oleh Bunda Ririn ya, tentang bagaimana caranya kita LOP, Masya Allah ya, hadirkan, rasakan ya, kita sudah melakukan itu ya, seperti tadi mau umroh, mau ya haji dan lain sebagainya. Dan ini ternyata selaras ketika saya dulu masih di pesantren ya, ketika masih di pesantren disampaikan tentang waktu itu saya belajar dengan salah satu kitabnya Imam Syafi'i yang luar biasa. Salah satu rukun dalam niat ya, salah satu rukun dalam niat itu adalah yang pertama adalah qasdu fi'li, niat menyengaja melakukan sesuatu. Berikutnya yang kedua adalah namanya ta'yin. Apa itu ta'yin? Ta'yin itu mengangan-angan, membayangkan sesuatu itu kita melakukannya. Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu kalau kita mau sholat saja, kita pas takbiratul ihram Allahu Akbar, pas Allah itu kita membayangkan juga. Saya niat menyengaja saya sholat ini, saya bayangin dari awal sampai akhir saya melakukan itu. Nah, di dalam syarat ta'yin itu ada syarat lagi, namanya adalah istihdhar. Apa itu istihdhar? Yakni ya senantiasa apa? Menghadirkan diri kita, merasakan kita sudah mengalaminya. Jadi saat sholat, kok sholat kita belum selesai, kok itu dicabut oleh Allah, maka insya Allah kita akan apa? Husnul khotimah, kita sudah dapatkan pahala selesai sampai dengan salam, karena kita sudah menyertakan itu. Maka ini penting sekali LOP ini sahabat semuanya ya, kita benar-benar menghadirkan pikiran, perasaan, dan hati kita untuk benar-benar apa? Sampai kepada apa yang menjadi doa kita tadi ya. Masya Allah, ini baru sesi pertama ini sudah luar biasa ya, yang disampaikan juga oleh Bunda Ririn ini. Insya Allah kita akan masuk di sesi kedua sambil menunggu sahabat-sahabat semuanya untuk ya kirimkan pertanyaan-pertanyaannya di kolom komentar, maupun nanti ada tombol di sini, ada tombol question ya, ada tombol tanda tanya, silakan diketik, bisa dikirimkan ke kita semuanya untuk kita bisa sharing dan diskusi bersama-sama ya. Masya Allah. Monggo silakan Bunda Ririn untuk masuk ke sesi yang kedua ini. Silakan. Waalaikumsalam, ini saya kebaca nih, ada yang Assalamualaikum Bunda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semoga aja Mas Sofia teman-teman semuanya bisa merapat juga, karena mereka udah rindu katanya ya. Udah alhamdulillah. Banget sama ilmu MR, terutama mereka yang tidak dekat ya dari sini. Oke, saya lanjut lagi ya, LOP ya. Jadi teman-teman semuanya, sahabat-sahabat surgaku, ketika saat ini Anda semuanya punya goal setting ya, usahakan mulai saat ini cicil impian Anda ya. Bermimpilah untuk kaya. Kalau kita bermimpi kaya, berarti kita yakin Allah itu maha kaya, dan pasti Allah yang akan mengkayakan kok ya. Mungkin di saat era pandemi ini, ya Allah Bunda, banyak banget yang sudah konsultasi ke saya ya. Jadi Mas Alfi, tiap hari itu saya tuh hampir ada 10-15 orang yang konsultasi. Masya Allah. Padahal saya ini bukan siapa-siapa, sekali lagi saya hanya bantu aja gitu ya. Jadi entah itu konsultasi pribadi, kemudian bisnis kayak gitu. Saya juga bukan istilahnya apa ya, bukan orang yang mumpuni yang dalam hal bisnis dan lain sebagainya, tapi kita udah punya ilmunya teman-teman ya, kita udah punya ilmunya, dan yakini ketika teman-teman nanti sudah belajar bareng ya dengan ilmu manit rezeki terutama ya, insya Allah apa yang jadi keinginan teman-teman semua itu insya Allah Allah kabulkan ya. Kuncinya di sini, ilmu ini adalah ilmu yang luar biasa, ilmu Allah ini keren banget, tapi teman-teman harus perhatikan, ilmunya harus dipraktekkan. Satu aja, dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan, hasilnya apa? Hasilnya zong, teman-teman ya. Kalau teman-teman udah belajar banget tapi nggak dipraktekin, cuma dong kayak gitu ya. Jadi ketika sudah dapat ilmunya, praktekin, kemudian apa yang disampaikan di sana ya udah laksanain kayak gitu ya. Kuncinya istiqomah ya teman-teman ya. Dan itu goal setting, kembali lagi goal setting. Ini pas banget Mas Sofi pilihkan materi keren banget ke saya, LOP ya. Karena memang salah satu, banyak banget lah testimoni dari LOP saya sendiri ya. Mulai dari awal pengen berangkat umroh, kemudian pengen berangkat umroh sama ibu, alhamdulillah Allah kabulkan semuanya ya. Jadi yang pertama berangkat sama suami, yang kedua berangkat dengan ibunda saya almarhum, itu Allah kabulin semuanya ya. Dan kemudian mungkin teman-teman boleh ya agak menyimpang sedikit ya Mas Sofia. Betul, boleh. Monggo. Ya, untuk
teman-teman mungkin yang saat ini lagi kena dampak dari ini ya, dari COVID-19, mungkin teman-teman banyak banget yang saat ini nggak kerjaannya udah nggak ada lagi. Itu teman-teman nggak usah khawatir. Ada siapa? Ada Allah, ya. Ada Allah yang maha penolong, ada Allah yang selalu standby lah istilahnya untuk teman-teman kayak gitu, nggak usah khawatir. Dan yakini teman-teman, kondisi saat ini adalah kondisi yang terbaik, yang terindah yang Allah berikan. Jadi kita bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Ya. Tetap bersyukur dengan apapun yang Allah berikan saat ini. Ya, teman-teman, kayak gitu. Mungkin teman-teman semuanya banyak yang istilahnya dikeluarkan dari pekerjaan mungkin ya. Kemudian bisnisnya gulung tikar karena efek dari saat ini. Ya, tetap full teman-temannya, tetap full. Dan untuk MOP teman-teman yang sebelumnya, sebelum COVID itu tetap aja dijalanin, ya. Dan saat ini, katakanlah teman-teman yang sudah di PHK ya, udah di PHK oleh kantornya atau mungkin perusahaannya, tetap semangat ya. Masih ada, istilahnya di belakang kita itu masih ada jalan ya. Karena kita punya siapa? Sekali lagi kita punya Allah. Lari ke Allah. Kita melangkah, satu langkah, Allah akan langsung mendekat. Ya. Gitu teman-teman, jadi tetap semangat dan usahakan untuk selalu membawa setiap semuanya dalam depan lagi ya. LOP bisa terwujud ketika antara pikiran apa yang kita ucapkan kemudian yang kita batin itu akan terjadi. Gitu Mas Sofi. Masya Allah, luar biasa ya. Mari sahabat-sahabat semuanya ya, berarti untuk senantiasa ya menghadirkan ya wujud diijabahkanlah hajat-hajat kita senantiasa dalam LOP ini ya, senantiasa sinkronkan antara pikiran, lisan, hati ya, bahkan dalam niat kita ini harus semuanya menyeluruh ya, senantiasa apa? Sinkron. Maka mengapa ya orang-orang yang teraniaya itu doanya sangat mustajab? Kenapa? Karena dalam lisannya, dalam hati, dalam perasaannya, niatnya semuanya itu ya selaras semuanya. Maka itu masuk dalam bagian doa yang sangat mustajab. Dan ini sahabat semuanya, agar kita senantiasa terjaga ya, pikiran kita, hati kita semuanya adalah bersih, kita masuk ke derajat yang qalbun salim ya, jiwa-jiwa yang mutmainnah. Mari senantiasa apa? Kita jaga asupan-asupan yang masuk dalam pikiran kita, inputan kita. Maka hati-hati ya, dalam LOP ini kita bahas juga tentang ternyata otak ini menerima 2 juta informasi per detiknya. Maka hati-hati sekali dalam apa? Kita menonton televisi, media massa, ya, IG story, ya, IG explore, WA story dan sebagainya, harus kita apa? Filter, ya. Kita senantiasa apa? Menjaga asupan yang masuk dalam diri kita. Maka saat yang kita masukkan ini adalah hal-hal yang positif, insya Allah 60.000 pikiran setiap hari yang kita keluarkan, kita proyeksikan, kita prasangkakan, ya, bahkan dalam hati kita pun akan selaras apa? Menjadi nasib kita yang juga senantiasa positif, ya. Jadi kunci di sini adalah dalam ber-LOP ini bukan hanya ya kita proyeksikan, tapi kita juga perhatikan apa yang kita inputkan dalam pikiran kita. Untuk apa? Senantiasa kita terjaga dan dijaga oleh Allah, untuk senantiasa apa? Husnudzon kepada Allah. Jadi fakta dan realita saat ini, apapun yang terjadi, respon kita harus senantiasa apa? Senantiasa positif. Jadi fakta dan realita tidaklah penting lagi. Yang paling penting adalah respon kita nanti ya, untuk senantiasa apa? Melihat dengan kacamata hikmah, senantiasa apa? Allah hadirkan ini semuanya sudah sempurna. Allah hadirkan ini semuanya sudah baik semuanya. Maka Rasulullah pun juga ya sampaikan dalam hadis melalui ya riwayatnya Siti Aisyah, ketika Rasulullah menjumpai hal-hal yang tidak baik, ucapan tindakan tidak baik, Rasulullah menjawab apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Ketika menjumpai hal-hal yang baik, Rasulullah menjawab alhamdulillah bi ni'mati tatimmu sholihat. Maka apapun yang terjadi, respon kita ya dalam mana rezeki pasti apa? Wow, keren gitu ya. Alhamdulillah. Jadi saat kita senantiasa merespon dengan positif, hasilnya pun akan positif. Maka hati-hati di sini. Saat kita senantiasa protes, mengeluh, sambat, yang terjadi apa? Hal-hal itu masuk lagi dalam perisai rezeki, materi yang pertama tadi. Dan saat kita ini protes, mengeluh itu kepada Allah, ya, protesnya itu ya, semakin gak terima kepada Allah, hati-hati. Menurut makalahnya Imam Ghazali ya disampaikan, saat kita itu protes kepada Allah, tidak terima akan ketentuan ketetapan Allah, qada qadarnya Allah, yang terjadi kita tidak beriman kepada Allah. Saat kita tidak beriman, kita gak mudah masuk ke dalam apa? Rahasia keajaibannya di mana rezeki maunah itu apa? Adalah iman dan amal soleh. Kita tidak beriman kepada Allah, maka menurut makalahnya Imam Ghazali, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu keajaiban, pintu-pintu rezeki akan senantiasa apa? Semakin tertutup. Maka apa?
rahasia ini adalah senantiasa kuasai apapun respon kita juga terhadap apa yang terjadi, kondisi kita saat ini bahkan yang tidak nikmat sekalipun, ya mari sadari dan respon dengan hal-hal yang senantiasa apa? Positif, sahabat semuanya. Insya Allah dengan kita senantiasa merespon yang positif, kita pun akan dihadirkan positif-positif juga. Karena respon kita pun juga termasuk bagian dari apa? Dari doa-doa kita yang akan diijabah oleh Allah Ta'ala. Ya, monggo silakan disambung lagi. Bu Daririn, ada pertanyaan sepertinya Bu Daririn ya. Assalamualaikum, izin bertanya Bunda ya. LOP ya, itu mensinkronkan pikiran, hati dan ucapan. Nah, bagaimana untuk cara berikhtiarnya Bunda saat tadi Bunda ingin ke Baitullah ya. Syukron Bunda. Ya. Kita diskusikan untuk ini terlebih dahulu. Monggo silakan Bu Daririn. Masya Allah. Oke, siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, pertanyaannya indah banget. Jadi gitu ya, pertama kali saya ingin ke Baitullah, ketika kita pingin banget ya, kembali lagi tata niat ya, tata niat kita, dan action, itu terutama action ya. Kalau kita punya niat, kita punya keinginan, tapi nggak action, terus kapan jalannya? Karena Baitullah, ketika kita sudah action, itu tinggal satu langkah lagi teman-teman. Nah, actionnya di sini apa? Katakanlah kalau kita belum punya dana. Kalau kita belum punya dana, berapapun itu, coba bikin seperti celengan, fokuskan untuk umroh. Dan nanti ditulis ya teman-teman ya, di celengan ditulisi khusus umroh, khusus ke Baitullah. Gak oleh diutik-utik kalau orang Jawa kayak gitu ya, gak boleh ditajak. Jadi buat celengan khusus ya. Kemudian selalu bawa dalam sujud kita. Kembali lagi, selalu bawa dalam sujud kita bila perlu. Kita punya goal setting, pingin ke Baitullah berlima, katakanlah seperti tulis. Nah ditulis, ditempel pas di depan kita sholat. Kalau saya kayak gitu teman-teman ya, itu LOP saya. Jadi sebelum saya mengenal lumayan rezeki, ternyata ini adalah LOP gitu ya. Jadi saya tulis di depan lemari saya, kebetulan di kamar tuh, di dekat tempat sholat ada lemari, saya tempel di situ, ingin ke Baitullah berlima. Doanya tahun ini saya bisa berangkat berlima ya teman-teman ya. Amin, amin, amin. Memang saat itu saya pengennya berlima ya, tapi Allah kabulkan. Yang saya bersama suami dulu itu yang pertama, alhamdulillah ala kulli hal. Yang pertama dengan suami, dan ketika saya sampai di Baitullah, saya pun doanya kayak gitu, saya pengen kesini lagi ya Allah, berkali-kali, setiap tahun saya bilang kayak gitu. Kemudian yang kedua saya dikabulkan lagi dengan orang tua saya, bisa membawa ibunda saya ke sana. Gitu ya, alhamdulillah ala kulli hal. Kembali lagi ke pertanyaan ya. Nah, untuk LOP-nya, Bunda sayang ya. Jadi ketika kita udah punya keinginan yang kuat, ingat actionnya dulu, diikhtiarkan. Walaupun 2.000 cemplungin tuh uang ke celengan, 2.000 lah ya. 2.000 bisa beli untuk apa tuh? Beli cabai. Ya sisihkan 2.000, masukkan di celengan khusus untuk Baitullah. Allah melihat ikhtiar kita, Allah melihat kesungguhan kita. Kalau kita udah sungguh-sungguh, insya Allah itu penuh kok celengan. Kembali lagi, kita punya Allah. Allah yang memberikan keajaiban. Dan setiap kali kita niatkan untuk ke Baitullah, itu pasti ada aja. Serius, saya praktekin sendiri ya. Pasti rezeki itu ada aja, teman-teman. Ya. Kemudian, kalau teman-teman punya sahabat atau saudara yang pulang dari Baitullah, ya, entah itu umrah atau haji, datangin mereka, bawain sesuatu. Ya. Kalau kita dulu biasanya kayak gitu ya, teman-teman ya. Ada teman yang ke Baitullah kayak gitu, doain ya biar aku bisa ke Baitullah kayak gitu ya. Nah kita sekarang dibalik, kita yang ngedoain mereka ya. Ya Allah, semoga temanku si fulan dimudahkan ibadahnya, atau setiap tawafnya mendapat keberkahan darimu. Doain kayak gitu, pokoknya doain yang baik-baik, yang semuanya tentang Baitullah. Itu yang saya lakuin ya, itu yang saya lakuin di umrah saya kedua. Dan Masya Allah, ketika kita ngedoain orang lain, itu doanya balik ke kita kok teman-teman. Ya, jadi ketika kita ngedoain orang lain, maka doa itu akan balik ke diri kita sendiri. Makanya saya sampaikan di sini, Mas Sofi tadi juga sampaikan, berdoalah yang baik-baik, maka Allah kabulkan juga yang baik-baik. Ya, jadi pertama tulisin, kalau kita punya LOP, tulisin, bikin yang cantik kayak gitu, atau di bigora kayak gitu ya, taruh di depan kita. Setiap lewat, katakanlah di dapur dipasang, di kamar dipasang gitu ya, di ruang tamu dipasang. Jadi kita ngelihat, ya Allah, Bismillah. Baitullah ya Allah, saya di sana ya Allah kayak gitu ya, dibayangin, maaf, sa'i, kemudian di perjalanan ya Allah dari Makkah, dari Madinah ke Makkah itu bayangin terus, insya Allah Allah akan memudahkan ya. Dibawa dalam sholat, kemudian diafirmasi terus ya, kemudian diucapin, dibatin. Kalau ada orang yang pergi ke sana ya Allah, Baitullah ya Allah, Baitullah sudah dekat banget kayak gitu ya, gitu.
yang harus teman-teman lakukan mulai saat ini ya untuk goal. Semua goal setting sih, semua impian teman-teman, semua dream teman-teman, insya Allah. Kalau kita LOP, kemudian kita berhati-hati dari dosa, ingat ya, berhati-hati dari dosa, maka kau akan rasakan surga sebelum surga yang sebenarnya. Gitu Mas Safi. Masya Allah, luar biasa jawabannya, singkat, langsung mengena, langsung ya to the point, langsung ke intinya ya, Masya Allah. Maka senantiasa apa, bukan hanya kita prasangkakan saja, juga disertai dengan action ya. Ini juga selaras di kitab Al-Hikam juga disampaikan ya. Harapan ya, yang tanpa tindakan itu hanyalah sebatas angan-angan ya. Jadi maka mari sertakan juga bukti ikhtiar kita ini adalah untuk memantaskan diri bahwa kita ini sungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah pun akan dijabah kepada kita. Jadi senantiasa apa, kita juga sertakan, dan ini tadi adalah contoh sangat yang nyata, yang luar biasa. Senantiasa kita tulis ya, yang indah tempelkan ya, kita lihat terus. Itu untuk apa? Untuk menjaga zon kita, untuk menjaga pikiran kita tidak terpikirkan ke hal-hal yang tidak baik. Fokusnya apa? Ke hal yang baik. Dan pastikan hajat kita juga sertakan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk menyertakan orang-orang yang terumbu karang utama kita ya, triangle love kita, orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita. Masya Allah, ini luar biasa, akan senantiasa mustajab. Dan saat tadi ya, sampaikan juga oleh Bu Daridin, justru kita fokus apa? Untuk menjadi perantara keajaiban orang lain dengan mendoakan orang lain. Maka ini masuk nanti di materi yang istimewa, spesial, itu namanya adalah kickback ya. Saat kita senantiasa mendoakan orang lain, ajaibnya justru akan ada malaikat yang akan mendoakan kita. Kalau doa kita, tentulah manusia itu adalah Bani Adam, itu kullu Bani Adamun khotoun wa khairul khotoina tawabun. Pasti punya perisai rezeki, pasti punya salah. Tapi kalau doanya ya, hamba Allah yang sangat disayangi oleh Allah, yakni para malaikat yang tidak pernah punya perisai rezeki, itu akan sangat mustajab, sahabat. Maka kalau kita ingin juga diijabah doa-doa kita, doakan juga orang lain terlebih dahulu ya, terkait dengan hajat-hajat kita. Insya Allah itu akan justru menjadikan doanya para malaikat kepada kita semuanya, sahabat semuanya. Masya Allah, luar biasa. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu Daridin, yang masih ada hubungannya dengan pertanyaan tadi nih. Berapa lama Bu Daridin setelah action bisa pergi ke Baitullah? Masya Allah. Oh, gak Bu Daridin. Untuk yang pertama teman-teman, alhamdulillah ala kulli hal ya, ketika saya action yang pertama itu saya memang beranikan diri untuk DP. Kalau saya boleh cerita ya Mas Sofi, waktu itu saya ingin banget dalam kondisi suami baru mutasi ya, suami baru mutasi dari Kalimantan ke Bogor waktu itu ya. Dan itu saya pegang uang 7 juta. Uang 7 juta, bermodalkan itu Masya Allah, tasbih Allah. Saya pakai DP tuh uang 7 juta untuk berdua waktu itu. Karena memang saya pengen banget ya, saya nggak mikir nanti besok kita makan apa, udahlah itu Allah yang atur ya. Karena memang saya dari dulu orangnya kalau punya keinginan itu harus, ya Allah pokoknya ini harus terwujud kayak gitu ya, kekeh gitu ya. Karena itu memang tujuan kita memang ke Baitullah ya. Baitullah itu tempat yang paling mustajab teman-teman. Jadi ketika kita udah di sana, doa apapun pasti Allah kabulkan. Kadang nggak ada hijab antara kita dengan Allah ya. Jadi langsung Allah kabulkan ya. Nah, saya ikhtiarkan 7 juta itu ya untuk DP waktu itu. Dan qadarullah, alhamdulillah ala kulli hal, Allah kirimkan keajaiban yang luar biasa dasar ya. Waktu itu rumah saya di Kalimantan, itu sudah sekitar 4 tahunan itu saya jual. Itu setiap ada orang yang mau beli, itu mereka balik, gak jadi. Udah fix harga, gak jadi. Akhirnya saya kayak gini, ya Allah saya pasrah. Kalau memang rumah ini laku berarti itu rezeki saya. Kalau memang ini belum laku berarti memang Allah belum takdirkan. Saya bilang kayak gitu. Dan Allahu Akbar. Ketika saya niatkan sudah DP, seret 7 juta, ternyata itu jadi magnet tersendiri ya. Jadi magnetnya dalam 1 minggu rumah saya laku dengan harga yang fantastis waktu itu. Dan alhamdulillah saya bisa berangkat dan saya bisa beli rumah lagi. Dan banyaklah, dan bisa berbagilah terutama seperti itu. Itu untuk yang umroh pertama. Kalau untuk umroh yang kedua, saya membawa ibu saya itu dengan istilahnya apa? Saya nggak ada uang sama sekali. Saya cuma itu tadi, ternyata itu LOP ya, ternyata itu LOP. Saya cuma ya itu tadi nabung tadi 2.000. Saya niatkan saya ingin berangkat dengan ibu saya biar saya bisa ngebimbing beliau, bisa berangkat ke sana dengan beliau. Alhamdulillah. 9 bulan saya bisa berangkat ke Baitullah membawa ibu saya. Dengan izin Allah. Kembali lagi dengan izin Allah. Buat Allah nggak ada yang tidak mungkin, bunda-bunda salehah. Ya, dengan kunnya, nggak pakai spasi, Allah akan kabulkan itu. Jadi kuncinya satu, percaya dan yakin sama Allah gitu aja. Ya, gitu.
Ya, Bunda, semoga bisa dipahami. Mas Masya Safi. Allah, luar biasa. Jadi mari senantiasa apa? Allah ini maha kun, bagi mudah bagi Allah ya untuk senantiasa apa? Menghadirkan kunnya kepada hambanya. Ya. Namun kita harus senantiasa apa? Landasi dengan keimanan kita. Karena inilah kunci ma'unah, kunci dihadirkannya keajaiban ya. Masya Allah. Dan ini materi law projection ini senantiasa apa? Senantiasa selaras dengan materi yang pertama kemarin tentang perisai rezeki. Saat kita tidak bisa menjaga pikiran kita, zon kita yang terjadi masuk lagi di perisai rezeki. Maka agar senantiasa kita lurus di sini ya, mari senantiasa apa? Respon apapun yang terjadi saat ini ya, kendala apapun, tantangan apapun, semuanya dengan apa? Dengan sisi positif. Pasti lihat dengan sisi positifnya, pasti ada hikmah yang Allah hadirkan kepada kita. Maka di sana kita akan senantiasa terjaga dari apa? Dari perisai rezeki, dari ismun ya. Tadi di Al-Hujurat ayat 12 adalah DOSA. Maka kita akan terjaga semua dari itu. Dan insya Allah dengan kita berhati-hati tadi dari DOSA ya, sebagaimana disampaikan tadi oleh Bu Daririn, kita akan merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Mengapa seringkali kok kita tidak mudah hidup kita? Karena sejatinya apa? Kita ini tidak ridho akan ketetapan Allah. Ya, padahal kuncinya ya Allah meridhoi kita itu saat manakala kita senantiasa ridho akan ketetapan Allah. Bahkan dalam hadis qudsi ini disampaikan, wahai manusia, ya, aku punya kehendak dan engkau pun punya kehendak. Maka tidak akan berlaku apa-apa yang menjadi kehendakmu. Ya, berikutnya, jika kamu ya tidak berserah kepada kehendakku, maka aku akan jadikan kamu penat dan letih terhadap apa-apa dengan sebab apa yang kamu kehendaki. Maka ya tidak akan berlaku kecuali apa yang menjadi kehendakku. Maksudnya apa? Jangan sampai ya kita ini senantiasa apa? Ketika dihadirkan sesuatu, ya tanda cintanya Allah, pesan cintanya Allah kepada kita, kita tidak terima, tidak berserah terhadap kehendaknya Allah. Maka ya yang terjadi apa? Kita akan dibuat apa tadi? Letih, ya, penat dan lain sebagainya. Maka mari senantiasa kita jaga respon kita apapun yang Allah hadirkan kepada kita dengan senantiasa apa? Dengan melihat dengan kacamata hikmah, senantiasa positif ya. Alhamdulillah ya, dalam mana rezeki apa? Wow, keren, semuanya itu sudah indah yang Allah hadirkan kepada kita. Maka kita akan masuk ke dalam ya golongan orang-orang yang mutmainnah ya. Disampaikan pula ya oleh Allah, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Fajr. Kalau kita kupas nih di Quran surat Al-Fajr ini, kita tadaburi, luar biasa. Ini ada hubungannya dengan ya dengan dihadirkannya ridhonya Allah itu ternyata karena ridho kita, dengan law of projection ada hubungannya. Apa itu ya? Mari kita tadaburi sebentar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siapa ini orang-orang yang senantiasa apa? Dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Dan surga di sini bukan hanya surga sebelum bukan hanya surga yang di akhirat, tapi juga surga sebelum surga yang sesungguhnya. Siapa itu? Ya ayuhan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ini adalah orang-orang yang jiwa-jiwanya senantiasa tenang, senantiasa merespon apapun yang Allah hadirkan, semuanya itu baik. Ya, senantiasa ya, alhamdulillah, wow keren ya, subhanallah, semuanya itu sudah baik kepada Allah. Irji ila rabbik ya, maka kembalilah kepada Tuhanmu. Siapa ini yang dipanggil oleh Allah untuk kembali kepada Tuhan kita ya? Radiyatan mardiyah. Perhatikan ada rumus di sini sahabat. Radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah itu adalah ya, yaitu kita datang dengan hati yang ridho dan lagi diridhoi olehnya. Jadi maksudnya apa? Kita ridho dulu terhadap ketentuannya Allah, maka Allah akan ridhoi kita. Bukan kebalik, bukan mardiyatan radiyah, tapi radiyatan mardiyah. Kita ridho dulu dengan apa yang Allah hadirkan kepada kita, maka ajaibnya Allah justru akan meridhoi kita. Dan kita akan dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang beriman. Ya, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Dan kita apa? Akan dipanggil oleh Allah untuk merasakan nikmatnya surga yang luar biasa. Maka mari senantiasa jaga ini, pikiran ini untuk senantiasa apa? Senantiasa positif. Insya Allah kita pun akan termasuk bagian dari orang yang masuk qalbun salim, hati yang senantiasa selamat, senantiasa terjaga dan dijaga oleh Allah untuk senantiasa apa? Mendapatkan ridhonya Allah yang luar biasa. Maka sesungguhnya ini juga dikisahkan oleh ya sahabat-sahabat yang luar biasa, sahabat-sahabat dari Rasulullah yang dijamin ya oleh Rasulullah, sampaikan lewat lisannya Rasulullah, ini adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Siapa itu? Ya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Ini adalah orang-orang yang senantiasa apa? Menjaga dunia itu senantiasa positif ya. Kalau kita belajar dengan makalahnya Ali bin Abi Thalib ini luar biasa. Saat ya aku berdoa dan doaku itu diijabah, maka aku bersyukur.
Ya, berikutnya apa? Saat aku berdoa dan doaku itu tidak diijabah oleh Allah, maka aku akan jauh lebih bersyukur. Perhatikan responnya luar biasa ini. Ya. Mengapa? Sebab jika nomor satu yang diijabah oleh Allah itu adalah kehendakku, itu adalah doaku. Tapi jika ternyata nomor dua yang diijabah oleh Allah tidak diijabah, maka itu adalah kehendak Allah. Dan tidak ada lain yang lebih indah selain apa? Selain kehendaknya Allah. Inilah pribadi-pribadi yang senantiasa apa? Menjaga pikiran doanya untuk senantiasa apa? Ya, law projection-nya itu dikendalikan. Saat itu dikendalikan, maka apa? Allah terus tambahkan nih nikmat-nikmat yang luar biasa ya. Baik, sahabat-sahabat semuanya, ya kita akan sambung lagi, lebih dalam lagi, ya dengan Bunda Ririn, sambil ya kita coba cek dari pertanyaan-pertanyaan sahabat semuanya. Monggo silakan disambung Bunda Ririn, Masya Allah. Dengan testimoni-testimoni dan keajaiban-keajaiban yang langsung dialami oleh Bunda Ririn yang Masya Allah luar biasa ini. Monggo silakan Bunda Ririn. Siap, semuanya atas izin Allah, sekali lagi semuanya atas izin Allah teman-teman ya. Jadi tugas kita saat ini adalah FOKUS. Fokus ya, tugas saat ini adalah fokus. Nasib kita adalah hasil dari fokus pikiran kita sendiri. Jadi kalau apa yang kita fokuskan positif ya jadinya positif. Kalau apa yang kita fokuskan negatif jadinya pun negatif teman-teman ya. Kadang kita kayak gini ya, ketika Allah berikan suatu persoalan kayak itu pasti kita kayak gini, ya Allah why me, mungkin kayak gitu ya, why me, kenapa harus saya sih ya Allah, kenapa nggak dia atau dia kayak gitu ya. Jangan teman-teman ya, jangan. Saya dulu juga seperti itu, ya Allah kenapa sih harus gue kayak gitu ya, dulu seperti itu. Tapi sekarang jangan. Kondisi saat ini adalah kondisi yang terbaik yang Allah berikan teman-teman ya. Jadi ketika sekali lagi ketika teman-teman semuanya dengan ketika ada persoalan itu langsung alhamdulillah la kulli hal ya Allah, rencanamu indah ya Allah. Bersyukur, tetap bersyukur, udah itu aja. Apapun itu. Walaupun yang rasanya sakitnya tuh di sini atau di sini, tetap aja wow keren ya. Apapun yang ada di depan kita semuanya udah Allah create, semuanya udah Allah atur. Tugas kita saat ini adalah fokus ya. Fokuskan apa yang teman-teman saat ini sedang goal settingkan. Kembali lagi, ingat nasib kita adalah hasil dari fokus pikiran kita sendiri ya. Kalau kita berpikir kenapa sih gue kayak gini? Kenapa sih dia kayak gitu? Ya udah itulah dirimu. Dan ketika kita berpikir tentang seseorang yang tidak bagus, itu akan terjadi. Karena sekali lagi, ucapan adalah doa. Setiap doa Allah kabulkan, baik yang positif maupun negatif. Gitu ya. Tetap semangat di LOP-nya, apapun itu ya. Tapi ingat, LOP-nya harus yang baik-baik ya, sekali lagi. Jangan kayak yang bapak-bapak, jangan LOP punya istri lagi, jangan ya. Yang baik yang Allah kabulkan juga akan yang baik-baik. Yuk, ada pertanyaan lagi? Masya Allah, ini ada pertanyaan nih Bu Ririn ya. Kecemasan dan negatif itu jika terlintas timbul ya di pikiran, setelah di LOP-kan kan selintas timbul cemas, negatif ya. Bagaimana langkah-langkah utamanya untuk senantiasa terjaga ini ya, maksudnya senantiasa terjaga dari pikiran-pikiran yang terlintas dari zon yang negatif ya, dari suudzon ya. Monggo Bu Ririn terlebih dahulu ya, sambil kita diskusikan. Oke. Siap, zon yang negatif itu juga pernah terjadi dengan saya Bunda, itu udah pernah terjadi, bahkan mungkin Mas Sofi juga pernah ngalamin ya. Kembali lagi, kalau kita punya pikiran yang nggak bagus, itu akan terjadi. Dan ingat, ya, ketika hati kita berdebar, hati kita cemas, itu rezeki akan bus, dia akan terbang. Perbaiki dengan apa? Istighfar. Jadi dengan istighfar, insya Allah itu nggak akan terjadi lah. Jadi ketika sepintas gitu, gitu lewat gitu kan, kita lagi ngebayangin sesuatu yang nggak bagus, astagfirullahaladzim, saya salah ya Allah, saya salah kayak gitu ya. Kan kayak gitu ya, istighfarnya orang mana rezeki kan kayak gitu ya. Saya salah, mereka benar. Saya salah, dia benar. Saya salah, mereka yang di luar sana benar. Ketika kita sudah turunkan itu, itu namanya garis kebenaran itu. Mungkin next ya Mas Sofia, ada materi seperti itu di Mas Rezeki. Ya, ketika persoalan hadir dan kita menganggap kenapa gue yang benar, dia yang salah, kayak gitu, itu nggak akan selesai. Benar nggak? Maksudnya jawabannya benar, kayak gitu ya. Tapi ketika kita sudah bilang, oke, saya yang salah, dia yang benar, selesai deh persoalannya. Jadi sekali lagi, ketika ada suatu pikiran atau mungkin kita batin terlintas yang nggak bagus, astagfirullahaladzim, istighfar ya, perbanyak istighfar.
Gitu Mas Sofi. Masya Allah, indah sekali ya kalau kita praktekkan semua jurus-jurus magnet rezeki ini yang Masya Allah. Apapun yang terjadi semuanya, Masya Allah, serba indah penyelesaiannya. Ya kita mulai jurus dari diri kita sendiri. Kita yang salah, orang lain yang benar, semuanya indah. Masya Allah, ini garis kebenaran yang luar biasa. Dan apa, senantiasa apa? Kita berhati-hati dari perisai rezeki itu untuk diri kita. Maka tadi juga disampaikan ya, jangan sampai kita apa? Melihat orang lain terlebih dahulu. Karena apa? Semua orang itu pasti sedang mengalami ujian ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan mengujimu dengan sebenar-benarnya ujian. Ujian itu berupa apa? Kenikmatan dan musibah dan ujian ya, yang tidak baik. Dan hanya kepada kamilah kamu kembali. Maka mari kita perhatikan saat orang lain yang nikmat sekalipun itu sedang diuji. Kita yang misalkan nih saat ini dihadirkan oleh ujian oleh Allah, kita pun juga diuji. Maka fokus kita bukan lagi untuk melihat ujiannya orang lain. Fokus kita adalah untuk senantiasa kita lulus menghadapi ujian dari Allah ini. Maka mari senantiasa cek diri kita untuk senantiasa apa? Kita sabar dan syukur ya. Senantiasa apa? Kita melihat dengan kacamata hikmah yang Allah hadirkan kepada kita. Nah, bagaimana senantiasa kita terjaga pikiran kita dan kita untuk senantiasa positif ya, tadi ya disampaikan oleh Bunda Ririn. Sejatinya ini masuk dalam Ar-Radiyah 28. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat Allah ya. Dengan caranya apa? Salah satunya zikir yang sangat luar biasa menurut ya Al-Jauziyah ya, disampaikan juga ya, doa yang terbaik jika kita diberikan waktu yang sangat sedikit, apa itu ya? Istighfar, astagfirullahaladzim. Maka saat kita senantiasa mohon ampun kepada Allah dan Allah sudah ampuni kita, maka Allah akan mencukupi segala apa yang kita butuhkan. Jika kita punya hajat apapun diberikan waktu yang sangat sedikit, maka isilah doa itu dengan istighfar. Istighfar itu sudah mencangkup semua hajat kita pun akan dimudahkan. Allah akan cukupi kita sebagaimana dalam Quran surat Hud ayat 6 ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizqiha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah akan jamin setiap makhluk rezekinya itu akan digerojok kepada kita. Ini masuk kemarin ya tentang pengantar dari ilmu perisai rezeki ya, jurus yang pertama. Nah, ada nggak doa agar kita senantiasa terjaga nih ya, dan kita senantiasa positif? Ternyata ada doanya sahabat. Apa itu ya? Allahumma ja'al somti fikron wa nutqi dzikron. Maksudnya apa? Ya Allah, jadikanlah diamku dan berpikirku itu senantiasa berzikir kepada Allah. Ya, senantiasa terjaga dari hal-hal yang positif gitu, sahabat semuanya. Ya, mari kunci utama di sini adalah senantiasa kita praktekkan dalam kehidupan ya nyata kita, dalam kehidupan sehari-hari kita ya, dalam berinteraksi dengan pasangan kita, anak-anak kita ya, dengan orang tua kita, dengan mertua kita, dengan sahabat kita gitu, sahabat semuanya. Baik ya, Bunda Ririn mohon izin nih ya, waktunya ternyata sudah 50 menit ya kita live. Mohon izin Bunda Ririn untuk memberikan kesimpulan ataupun nasihat terbaiknya dari Bunda Ririn terhadap sahabat-sahabat kita semuanya yang ikut live ya, kajian live pada hari ini. Wabil khusus buat saya pribadi untuk perbaikan diri saya, karena saya ini adalah pendosa yang terus belajar ya terus belajar di sini, termasuk kepada guru saya yang luar biasa ini, Bunda Ririn. Mohon izin, monggo Bunda Ririn. Mohon maaf, bukan nasihat ya Mas Sofi ya. Jadi kita di sini bareng-bareng ya teman-temannya. Kita semuanya juga pengen banget mengharap ridho Allah. Kita pengen banget menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita pengen banget setiap apa yang kita pingini, setiap apa yang kita mau itu Allah langsung sering kabulkan kayak gitu ya. Jadi kuncinya di sini teman-teman, tetap jaga diri teman-teman semuanya dari energi yang nggak bagus ya. Ketika ada informasi yang nggak bagus, udah tinggalin aja. Ketika ada informasi yang nggak bagus, kemudian langsung jelek di hati, koreksi diri dulu. Jangan menilai seseorang ya, karena ketika kita menilai seseorang itulah diri kita sendiri ya. Kemudian berhati-hatilah dari perisai rezeki, yaitu dosa ya. Kita nggak tahu apa yang kita lakuin, mungkin sedikit aja, tapi ketika Allah nggak ridho, itu nggak akan dikabulkan doa-doa kita ya. Dan untuk LOP teman-teman, sekali lagi yang menjadi goal setting teman-teman sekarang saat ini, perjuangin ya, praktekin apa yang sudah kalian dapat, apa yang sudah teman-teman dapat ilmunya, kemudian praktekin dalam keseharian teman-teman ya, dan yakin Allah ada dimanapun, Allah Maha Penolong. Ketika kita minta apa pasti Allah kabulkan. Kuncinya itu tadi, berhati-hati dari dosa. Yang kedua, fokus, ingat fokus ya. Nasib kita adalah hasil dari fokus pikiran kita. So, lognya tetap dijalani, dipraktekin, goal settingnya ditulis yang rapi, dan selalu bawa dalam doa dan bawa dalam sujud ya. Yang kedua dan yang kesekian kalinya, mohon maaf banget sekali lagi teman-teman, saya di sini bukan siapa-siapa. Saya juga pendosa, Mas Sofi pendosa. Kami semua butuh banget ampunan dari Allah. Kami butuh banget ampunan dari Allah. Kami butuh banget ampunan dari Allah teman-teman ya.
Jadi kita sama-sama satukan frekuensi, satukan energi kita hanya mengharap ridho Allah, ya. Gitu Mas Sofi, sekali lagi terima kasih Mas Sofi sudah diundang saya di sini. Next saya juga mau diundang lagi ya, berbagi dengan teman-teman. Aduh, izin Allah. Siap. Amin. Masya Allah. Baik, sahabat-sahabat semuanya, ya nasihat yang luar biasanya ya. Kata kunci di sini adalah senantiasa kita ya meraih ridhonya Allah dan senantiasa apa? Jaga nasib kita adalah hasil dari fokus pikiran kita ya. Maka hati-hati sekali, ini kunci dari apa? Dari law of projection ini. Maka mari sahabat-sahabat semuanya, mari kita praktekkan semuanya ya, sahabat di sini, ilmu yang baru kita pelajari di sini. Insya Allah, biiznillah, dengan izin Allah, Allah senantiasa akan apa? Mudahkan, lancarkan segala ikhtiar kita. Kenapa? Karena Allah itu sangat dekat sekali, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Daririn. Jika kita apa? Ya berjalan menuju ke Allah, Allah mendekat kepada kita dengan berlari. Ya, Masya Allah. Senantiasa apa? Allah itu situnya sangat dekat sekali. Tinggal bagaimana kita mau semakin mendekatkan diri tidak kepada Allah Ta'ala. Maka mari sahabat-sahabat semuanya, ya kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan ya doa kafaratul majlis bersama-sama. Namun sebelumnya mohon izin jika ada suatu hal yang belum tepat dari diri saya pribadi sekaligus dari kami mewakili dari Magnet Rezeki, atas nama Magnet Rezeki pula, jika ada suatu hal yang belum tepat ya mohon ridhonya agar tidak menjadikan perisai rezeki bagi kami semuanya. Dan kami ini adalah para pendosa yang senantiasa belajar untuk apa? Untuk memuliakan bagian orang lain agar senantiasa Allah ya ampuni, Allah maafkan, Allah bersihkan diri kita agar kita bisa sama-sama nanti menjadi sahabat filah yang saling selamat satu sama lain, saling menyelamatkan. Insya Allah kita nanti akan bertetangga bersama-sama di jannahnya Allah. Amin Allahumma amin. Baik sahabat-sahabat semuanya, mari kita berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu Daririn atas ilmu yang luar biasanya. Semoga nanti ya kita bisa undang lagi untuk kita berbagi lagi bersama sahabat-sahabat semuanya. Ya terima kasih pula sahabat-sahabat yang telah ya berkenan dari awal sampai dengan akhir membersamai kita. Semoga Allah senantiasa mudahkan, lancarkan, ya lapangkan seluruh aktivitasnya. Mari senantiasa kita sertakan Allah dalam setiap aktivitas kita. Baik, terima kasih. Ya bila taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.